Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 3 DPR RI bersama dengan anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi PKS yaitu Bapak Adang Darajatun. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, saya mau bertanya untuk nanti ini sudah mulai memasuki bulan Ramadan sebentar lagi ya Pak, dan tentunya untuk memasuki bulan Ramadan mudik Lebaran itu tentunya akan ada fase di mana mereka ingin mudik Lebaran. Apa saja syaratnya? Apa aja saja syaratnya dan tentunya solusi dari Bapak sendiri sebagai anggota DPR RI di sini dikaitkan juga dengan dilibatkannya Polri sebagai pengamanan untuk mudik Lebaran nanti. Baik, yang pasti bahwa karena ini pertanyaan menjelang bulan Ramadan dan juga nanti Lebarannya, saya mungkin nanti lebih kepada bahwa dari beberapa pengalaman tahun yang lalu, yang pasti biasanya Komisi 3 mendengarkan atau memanggil Kapolri untuk melaporkan tentang kesiapan tersebut. Tapi karena ini pertanyaan dari awal Ramadan, yang pasti bahwa kegiatan-kegiatan Ramadan ini sekarang ini kan masih ada konteksnya dengan masalah yang berhubungan dengan menjaga COVID gitu ya. Jadi kalau untuk saya, hal-hal yang kira-kira yang memang menyebabkan adanya hal-hal yang kurang diinginkan dengan adanya kegiatan masyarakat, betul-betul pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan Ramadan tersebut, ya itu betul-betul diperhatikan oleh para penegak hukum maupun justru masyarakat. Karena kan kita dulu ingat sekali bahwa kalau menjelang Ramadan tuh petasan, lalu kebut-kebutan setelah sahur. Nah, mungkin kami menghimbau gitu ya bahwa hal-hal yang dirasakan kurang menguntungkan atau bukan bagian dari hal yang baik, ya itu dapat dihindari gitu oleh masyarakat. Jadi dalam hal ini jelas masyarakat yang memang betul harus ikut serta, para tokoh masyarakat, para pemuka masyarakat, dan juga jajaran penegak hukum. Nah, itu menjelang maupun di dalam konteks bulan Ramadan. Nah, itu tadi kalau misalnya untuk pencegahannya ya Pak. Tetapi kan ini ada syarat baru karena ini di masa pandemi yang memang sudah kita mulai memasuki fase endemi ya Pak ya. Ada satu syarat lagi yaitu vaksin booster. Itu kita kira-kira kapan tuh Pak mulai diberlakukannya sampai dengan Lebaran? Sampai dengan Lebaran itu kapan? Karena mulai mudik Lebaran itu kan H-min berapa sudah mulai diberlakukan itu Pak. Ya, seperti jawaban tadi saya ya, bahwa kebetulan kita Komisi 3 dalam konteks masalah persiapan COVID dan sebagainya tidak dalam konteks tupoksinya utama. Jadi ya kalau saya masalah-masalah yang berhubungan dengan apakah sudah disuntik, apakah sudah di booster, mungkin nanti kita mendengarkan kementerian terkait. Tapi Komisi 3 lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan pengamanan. Dan kalau saya ditanya secara pribadi, yang pasti bahwa kita menginginkan ada keseimbangan gitu. Keseimbangan dalam arti masyarakat juga bisa melaksanakan Ramadan, bisa juga mengadakan nanti Lebaran, tetapi bahwa koridor atau rambu-rambu tentang ketentuan masalah kesehatan dan sebagainya betul-betul diperhatikan. Lebih-lebih kalau kita melihat akhir-akhir ini begitu banyak kecelakaan ya. Kecelakaan bus, angkutan umum. Nah, mungkin dari awal sekarang jajaran kepolisian dan jajaran penegak hukum di dalam konteks pengawasan terhadap angkutan umum itu dari sekarang sudah mulai harus dicek betul-betul bus dan sebagainya kesiapannya untuk dapat mengangkut. Kalau memang nanti ada masyarakat yang ke daerah, jangan sampai kita lihat akhir-akhir ini ya, bus terguling lah, kemarin terakhir minyak kelapa terguling. Nah, itu kan terus yang masalah-masalah kemampuan para penegak hukum melakukan preemptif. Apa preemptifnya? Ya, sebelum berangkat mungkin di stasiun-stasiun angkutan umum dilakukan suatu pemeriksaan, kirnya gimana, remnya gimana. Jadi itu yang lebih bersifat teknis. Satu pertanyaan terakhir nih Pak, ini mulai 1 April katanya diberlakukan kecepatan yang ada di dalam tol. Kecepatan 60 km paling lambat dan 120 km. Nah, itu pada saat itu nanti sudah mulai diberlakukan. Tanggapan Bapak dari Komisi 3 tentang mudik Lebaran ini untuk mereka pastinya mudik itu menggunakan via jalan tol. Bagaimana Pak? Kalau untuk saya kan ada
paling rendah 60, 120. Biasanya maaf teman-teman saya di kepolisian, di perhubungan itu melihat situasi dan kondisi ya. Sepanjang bahwa dia tidak melambar kecepatan yang tertinggi dan itu mempercepat jalannya arus lalu lintas, saya rasa ya kita harus memberikan prioritas juga. Kan tidak masuk di akal juga. Udah tahu, kita sering lihat di tol kan, itu tol. Tapi dia jalannya pelan sekali. Nah mungkin itu juga hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa sepanjang kecepatan kendaraan itu memenuhi proses daripada kemampuan jalan menampung kendaraan, ya silahkan saja. Tapi juga tidak melalui atau tidak lebih daripada kecepatan maksimal yang ditentukan. Ya, karena nanti pada saat mudik lebaran itu otomatis kan kurang dari 60 dengan kemacetan yang terjadi kan Pak? Ya, jadi pasti itu ya. Tapi ya kita harapkan bahwa juga jangan terlalu lamban juga. Jadi ya memang dengan jumlah kendaraan yang begitu banyak juga akhirnya kecepatan itu lamban. Tapi kalau memang ternyata jalan kosong, ya mungkin bisa juga diberikan kesempatan untuk tidak melalui atau melebihi kecepatan maksimal yang ditentukan. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya hari ini untuk perbincangannya. Baik, terima kasih sekali pemirsa TVRI Parlemen, dan sekian sudah perbincangan kita dengan Bapak Adang Darajatun dari Komisi 3 fraksi PKS. Sekian dari saya, kembali ke studio.